Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena berkah dan karunia Allah kita masih diberikan kehidupan hingga saat ini. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Maulana sebagai dosen mata kuliah pengauditan dan teman-teman sekalian. Di kesempatan kali ini adalah kesempatan kami kelompok 3 sebagai pemateri dengan judul Standar Auditing dan Kode Etik Akuntan Publik. Sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita perlu tahu apa itu standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman yang digunakan auditor untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan. Artinya, standar ini adalah hal yang menjadi dasar daripada seorang auditor melakukan pekerjaannya. Standar ini terdiri dari 10 standar yang dijabarkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor ini berdasarkan independen, bersifat independen, objektif, dan juga berdasarkan bukti yang valid, sehingga semua pekerjaan ataupun hal yang dihasilkan oleh auditor ini bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga standar ini dijadikan pegangan oleh auditor dalam menjalankan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan atas dasar apa mereka melakukan audit tersebut. Misalnya saja kita berbicara masalah hukum, tentu orang akan menanyakan itu undang-undang tentang apa, pasal berapa, dan ayat berapa. Ataupun kita berbicara masalah hukum ekonomi syariah. Maka yang harus tentunya kita tahu adalah atas dasar apa, dalilnya apa, ataukah hadis dan ijma ulamanya, sehingga ketika ada yang mempertanyakan itu, maka kita bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi tidak bisa seseorang itu menilai ataupun mengevaluasi sesuatu tanpa adanya dasar ataupun standar yang mendasari daripada tindakan mereka yang menyatakan apakah itu sudah benar ataupun masih salah. Mungkin juga kita akan mendengar prosedur audit. Standar auditing itu berbeda dengan prosedur audit, di mana keduanya ini adalah sesuatu yang saling berkaitan tetapi berbeda. Standar auditing tadi itu kan adalah mutu ataupun pedoman ataupun nilai yang ditekankan ketika melakukan atau mengaudit sesuatu. Tetapi prosedur audit adalah tindakan yang dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti. Jadi prosedur audit ini lebih kepada cara ataupun bagaimana auditor ini menghasilkan audit. Menjelaskan tentang hierarki standar auditing. Jadi hierarki itu secara umum dia adalah sistem urutan tingkatan atau jenjang yang mengorganisasikan elemen-elemen berdasarkan pangkat, kedudukan atau jabatan. Kalau di perusahaan dia seperti CEO tuh di paling puncak, di paling atas. Kemudian diikuti oleh manajer, staff, dan terakhir karyawan yang tingkat bawah. Sedangkan hierarki standar auditing itu adalah pengelompokan 10 standar auditing yang dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada standar umum, standar pengerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama itu ada standar umum. Di standar umum itu dia ada keahlian, yang mana untuk menjadi seorang auditor kita tuh harus memiliki keahlian yang cukup gitu agar kita mampu menganalisis laporan keuangan secara kritis gitu. Jika auditor itu tidak terampil, mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi kesalahan atau potensi penipuan gitu. Makanya untuk menjadi seorang auditor itu dia emang betul-betul ahli dalam bidangnya. Contoh sederhana kita bilang seperti seorang mekanik lah. Jadi seorang mekanik itu dia tuh memang harus memiliki kemampuan tuh dalam bidang otomotif agar dia bisa mengecek kerusakan pada kendaraan gitu. Kalau emang dia nggak ahli dalam bidang itu, maka dia nggak mampu untuk mengecek kerusakan pada kendaraan. Yang kedua ada independensi. Jadi independensi itu adalah tidak terpengaruh artinya. Jadi sikap independen itu
memastikan bahwa auditor itu tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi atau tekanan dari pihak lain gitu. Kalau resiko jika dia tidak independen, itu akan mengarah pada bias penilaiannya gitu, akan mengakibatkan opini tidak akurat. Contohnya saya bilang seperti seorang wasit di pertandingan sepak bola misalnya. Jadi untuk menjadi seorang wasit itu dia harus netral, nggak boleh memihak ke tim manapun, mau ke tim A atau ke tim B dia nggak boleh, harus netral gitu. Sama halnya dengan auditor juga. Jadi dalam melakukan audit dia tuh harus apa adanya terus. Misalnya dia perusahaan lagi untung dibuat untung, misalnya perusahaan rugi dibuat rugi gitu. Jangan perusahaan rugi dibuat untung, nanti sengaja agar investor luar tuh mengecek perusahaan tersebut, oh perusahaan ini untung, atau jangan seperti itu. Kemahiran profesional. Jadi auditor itu dia harus terus belajar gitu untuk mengembangkan keterampilan mereka agar mereka itu lebih siap menghadapi tantangan baru gitu. Jika auditor itu tidak memperbarui pengetahuan mereka, mungkin mereka itu masih menggunakan metode yang tidak lagi relevan gitu, atau mereka akan gagal mengenali risiko yang baru yang dapat membahayakan hasil audit. Contoh saya bilang, makanya dia itu untuk menjadi auditor itu dia harus benar-benar mahir gitu, harus benar-benar terampil gitu. Contoh saya bilang seperti seorang arsitek lah. Jadi untuk menjadi seorang arsitek, dia itu harus mahir gitu dalam merancang bangunan itu secara detail dari step by step. Jika seorang arsitek itu tidak mahir, maka bangunan yang mereka buat itu tidak aman gitu dan cepat roboh. Itu sama halnya dengan auditor juga. Jadi auditor itu dia juga harus mahir gitu pada saat melakukan audit dan penyusunan laporan. Jika auditor itu tidak teliti, maka mereka bisa melewatkan kesalahan penting atau risiko dalam laporan keuangan yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya itu selanjutnya di nomor 2 ada standar pekerjaan lapangan. Dia ada perencanaan pemahaman. Dia ada perencanaan. Itu ada perencanaan yang baik. Jadi perencanaan yang baik itu membantu auditor menentukan fokus audit dan memprioritaskan area yang berisiko tinggi gitu. Tanpa perencanaan, auditor tuh dapat melewatkan area penting, menghasilkan audit yang tidak komprehensif dan tidak akurat. Misalnya gini lah, contoh yang paling sederhana. Misalnya kita ingin pergi liburan, maka kita tuh harus memiliki rencana gitu. Kita harus memiliki planning. Misalnya kita mau pergi liburan, misalnya kita mau pergi kemana, terus perginya naik apa, terus sampai sana tinggalnya di mana. Maka kita harus memiliki perencanaan gitu. Sama halnya dengan auditor juga. Jadi auditor itu juga harus merencanakan langkah-langkah audit gitu agar mereka itu terhindar dari yang namanya risiko tinggi gitu. Selanjutnya ada pemahaman pengendalian Artinya pemahaman yang baik tentang pengendalian internal memungkinkan auditor untuk menilai efektivitas dan mengidentifikasi titik lemah gitu. Jika mereka tidak memahami pengendalian internal, auditor itu mungkin tidak dapat mendeteksi potensi risiko yang dapat mengarah pada audit yang tidak efektif. Selanjutnya ada bukti audit yang cukup. Jadi bukti yang cukup itu akan mendukung temuan auditor dan memberikan dasar untuk opini audit itu. Tanpa bukti yang memadai, auditor mungkin tidak dapat memberikan opini yang valid yang dapat merugikan perusahaan. Maka dia harus memiliki bukti yang cukup gitu. Sama halnya dengan kita bilang seperti hakim juga. Hakim sebelum menuntut terdakwa, maka mereka akan meminta bukti yang kuat itu untuk bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Sama halnya dengan auditor juga. Jadi auditor ini dia akan meminta dokumen-dokumen itu untuk bisa diaudit, mulai dari pemasukan, pengeluaran, arus kas. Maka mereka akan meminta dokumen-dokumen yang jelas itu agar nanti dokumen tersebut bisa diaudit. Selanjutnya nomor 3 ada standar pelaporan. Ada kesesuaian dengan prinsip akuntansi. Jadi kesesuaian dengan prinsip akuntansi itu
akan memastikan bahwa laporan keuangan itu dapat diandalkan dan akurat. Jika auditor itu tidak mengikuti prinsip akuntansi, laporan tersebut bisa saja menyesatkan dan menyebabkan keputusan yang salah oleh pemangku kepentingan gitu. Contoh misalnya kita ini baru belajar masak, dan terus kita beli buku resep masakan itu. Jadi buku resep itu kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar agar masakan kita berhasil. Sama halnya dengan auditor juga. Jadi laporan audit itu juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi gitu, agar sejalan mereka. Jadi konsisten itu artinya perusahaan itu harus menggunakan cara yang sama dalam menyusun laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Dan jika ada perubahan, auditor harus menyatakannya agar pengguna laporan dapat memahami perbedaan tersebut. Selanjutnya ada pengungkapan yang jelas. Jadi untuk menjadi seorang auditor itu dia harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap. Itu akan membantu pemangku kepentingan memahami konteks dan hasil audit itu seperti apa. Jika laporan itu tidak memberikan informasi yang cukup, pemangku kepentingan mungkin tidak memahami risiko atau kondisi perusahaan itu seperti apa yang terjadi. Selanjutnya yang terakhir ada pendapat auditor. Jadi pendapat auditor itu harus objektif dan berdasarkan bukti yang kuat untuk memberikan pandangan yang akurat tentang laporan keuangan. Jika pendapat tidak sesuai, maka opini itu akan menjadi keliru yang dapat menyesatkan pemangku kepentingan dan mengarah pada keputusan yang merugikan gitu. Contohnya saya bilang seperti seorang guru lah. Jadi seorang guru itu memberikan nilai sesuai dengan kinerja siswanya seperti apa. Sama halnya dengan auditor juga. Dia juga memberikan opini itu berdasarkan temuan auditnya seperti apa. Baru dia kasih pendapat seperti itu. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kode etik akuntan publik. Seperti yang kita tahu bahwa semua profesi dalam bidang pekerjaan apapun tentunya memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh mereka dari profesi akuntan publik, di mana IAPI ataupun Institut Akuntan Publik Indonesia ini telah menetapkan kode etik untuk profesi akuntan publik itu sejak tahun 2010. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena akuntan publik ini kan adalah mereka yang menjual ataupun menawarkan jasa keahlian mereka dalam bidang akuntan ataupun auditan, sehingga mereka perlu memiliki beberapa prinsip ataupun pedoman moral yang harus ditekankan dalam diri mereka ketika melakukan pekerjaan. Sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita perlu tahu dulu apa saja jasa yang ditawarkan ataupun yang diberikan oleh seorang akuntan publik. Yang pertama itu ada jasa assurance atau jasa keyakinan, adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik dalam memberikan keyakinan kepada pihak lain atas keadaan informasi yang disajikan. Artinya mereka meyakinkan orang yang membayar ataupun menyewa mereka agar dalam mengambil keputusan mereka itu semakin yakin karena ada ahli, ataupun artinya mereka ini akan membantu memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang membayar mereka ataupun klien mereka dalam hal meyakinkan dalam mengambil keputusan. Contohnya misalnya saya seorang investor, kemudian saya membayar seorang akuntan publik untuk melihat bagaimana laporan keuangan suatu perusahaan, apakah perusahaan itu sehat atau tidak, sehingga si akuntan publik ini akan melakukan pekerjaan mereka yang yaitu jasa assurance ini, di mana hasil laporan mereka ini akan semakin meyakinkan saya apakah saya jadi berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua adalah jasa atestasi. Jasa atestasi ini adalah jasa yang lebih spesifik daripada jasa assurance. Misalnya pihak suatu perusahaan ini sudah membuat laporan keuangan, maka mereka mengaudit kembali dan melihat apakah
laporan tersebut sudah benar atau tidak, sehingga pendapat mereka itu akan semakin meyakinkan pihak yang sebelumnya telah melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga ada jasa non-assurance. Adalah jasa yang tidak memberikan keyakinan atas suatu informasi, di mana akuntan ini hanya membantu klien atau pihak yang membayar mereka dalam hal teknis, misalnya mengajarkan atau memberikan pelatihan tentang akuntansi ataupun konsultasi terkait pajak dan sebagainya, ataupun konsultasi dalam hal membuat pembukuan. Jadi jasa ini tidak memberikan keyakinan dalam hal membuat keputusan untuk pihak luar. Dalam standar profesional akuntan publik Indonesia yang sudah disusun oleh IAPI, terdapat kode etik yang dibagi dalam dua bagian, yaitu prinsip dasar dan penerapan konseptual, di mana prinsip dasar ini adalah pedoman utama ataupun moral dalam berperilaku dari akuntan publik ini, di mana prinsip ini ada 5, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas di sini adalah maksudnya di mana akuntan publik ini harus melakukan pekerjaannya dengan jujur, tegas, dan bisa dipercaya. Artinya dia tidak berkaitan ataupun tidak memiliki hubungan yang tidak profesional dengan pihak lain. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah artinya akuntan publik ini tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga apapun yang dilakukan oleh auditor ataupun akuntan publik ini, mereka menilainya itu berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka temukan, apa yang mereka anggap sudah benar ataupun masih salah sih. Jadi tidak ada hal-hal ataupun penilaian yang sifatnya subjektif. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini akuntan publik ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta melaksanakan tugas dengan teliti, di mana kompetensi adalah hal yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Kalau misalnya mereka tidak punya kompetensi ataupun keahlian di bidang pengauditan, maka mereka tidak bisa ataupun tidak boleh dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut itu dengan ketelitian ataupun kehati-hatian, karena kalau kita mengatakan seorang akuntan ataupun auditor, tentu yang kita pikirkan adalah keuangan, laporan keuangan ataupun yang lainnya, sehingga mereka harus melakukan itu dengan hati-hati. Sedikit saja mereka melakukan kesalahan, pasti maka kesalahan-kesalahan yang lain itu akan beruntun ataupun mengikutinya. Jadi laporan keuangannya itu ataupun hasil dari auditnya itu menjadi tidak valid. Yang keempat ada kerahasiaan, di mana akuntan publik ini wajib menjaga kerahasiaan daripada klien ataupun laporan keuangan yang sudah mereka audit, sehingga mereka tidak boleh membocorkannya itu kepada pihak lain yang akan membawa dampak negatif ataupun mencari keuntungan dengan informasi yang bisa mereka berikan. Mereka tidak boleh mengungkapkannya ini tanpa adanya izin, kecuali misalnya dalam persidangan yang sudah diperbolehkan dalam hukum. Yang terakhir adalah perilaku profesional, di mana seseorang yang sudah meyakinkan diri untuk memilih profesi sebagai akuntan publik tentunya harus bisa mengikuti semua kode etik ataupun standar auditing yang telah ditetapkan. Mereka harus menjaga citra mereka sebagai seorang auditor dan tidak merusak nama baik profesi dengan tindakan-tindakan mereka yang bisa saja merugikan orang lain yang bukan diri mereka sendiri.
kelima adalah perilaku profesional, di mana seseorang yang sudah memilih profesi sebagai akuntan publik tentunya harus bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Mereka itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak reputasi ataupun nama baik profesi dari akuntan publik, sehingga akuntan publik atau orang-orang lain yang tidak melakukan kesalahan itu akan dipertanyakan kredibilitasnya karena ulah seseorang yang tidak berperilaku profesional. Selanjutnya adalah penerapan konseptual, di mana di sini membicarakan bagaimana seorang akuntan itu harus bisa mengidentifikasi ataupun menangani ancaman yang bisa saja terjadi terhadap kepatuhan daripada prinsip etika yang tadi. Yang pertama itu ada identifikasi ancaman. Akuntan itu harus bisa mengenali situasi yang bisa menjadi ancaman bagi profesi mereka. Contohnya seorang akuntan ini mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup besar. Jadi sebelum menerima pekerjaan itu mereka harus menelaah diri sendiri apakah kemampuan mereka itu sudah cukup untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Ataupun dalam hal intimidasi, apabila kita mendapat pekerjaan yang sekiranya beresiko ataupun sedikit sensitif, mungkin jika kita mengetahuinya itu lebih awal, maka kita akan menjalankan pekerjaan itu dengan lebih hati-hati. Ataupun dalam hal aspek keakraban, di mana ketika kita terlalu akrab dengan seseorang, maka kita akan lebih terbuka dalam hal apapun, termasuk kerahasiaan. Misalnya saja saya sudah mengaudit laporan laporan keuangan perusahaan A. Kemudian saya punya rekan kerja yang juga berprofesi sebagai seorang akuntan publik, maka saya akan bercerita dengan dia bahwa keadaan perusahaan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip daripada kerahasiaan. Sehingga ketika kita sudah bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman seperti tadi, maka kita bisa lebih berhati-hati dalam hal melangkah ataupun lebih hati-hati dalam hal berbicara dan sebagainya. Langkah kedua dari penerapan kerangka konseptual adalah evaluasi signifikansi ancaman. Artinya setelah kita mengidentifikasi ancaman-ancaman tadi, maka kita menilai apakah ancaman tersebut itu berdampak besar atau tidak terhadap integritas kita sebagai seorang akuntan publik. Sehingga apabila kita merasa ancamannya itu lebih besar dan mempertaruhkan kredibilitas kita sebagai seorang akuntan publik, kita bisa meninggalkan sebelum melakukan pekerjaan lebih dalam. Langkah ketiga adalah terapkan pengamanan atau safeguard, di mana ketika ancaman atau halangan itu tidak bisa kita hilangkan, maka kita coba untuk meminimalisir ataupun mengurangi daripada ancaman tersebut ke tingkat yang bisa kita terima. Contohnya misalnya melakukan konsultasi dengan senior ataupun mereka-mereka yang lebih berpengalaman dalam hal ataupun menanggapi masalah yang kita hadapi. Apabila ancaman tersebut tidak bisa kita selesaikan sendiri, maka sebaiknya hal tersebut dilaporkan atau diungkapkan kepada pihak yang lebih berwenang. Artinya kita tidak melakukan atau mengambil tindakan sendiri yang mungkin akan merugikan kita sendiri juga. Semua prinsip dasar dan penerapan konseptual tadi disusun oleh IAPI menjadi kode etik sebagai standar tingkah laku yang diharapkan dari mereka-mereka yang berprofesi sebagai seorang akuntan publik. Baik, di sini saya akan melanjutkan nilai utama auditor. Yang pertama ada independensi, bebas dari pengaruh pihak lain, jujur dalam pertimbangan. Pengertiannya gini, independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh
tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat mengganggu objektivitas auditor dalam melaksanakan audit. Artinya gini, auditor harus mampu memberikan opini yang jujur dan tidak memihak terhadap laporan keuangan klien apapun kepentingannya. Terus independensi ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada independensi dalam fakta. Auditor benar-benar bersikap independen secara mental dan profesional, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Contohnya gini, auditor menolak tekanan dari manajemen untuk mengubah hasil audit. Yang kedua, independensi dalam penampilan. Auditor juga harus tampak independen di mata publik atau pihak luar. Contohnya, meskipun auditor bersikap objektif, tapi jika terlihat sering berhubungan sosial dengan klien, publik bisa meragukan independensinya, ya kan? Terus ada tujuan independensi ini ada 3. Yang pertama, menjamin keandalan laporan audit. Yang kedua, menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor. Yang ketiga, mencegah konflik kepentingan antara auditor dan klien. Terus faktor yang dapat mengganggu independensi ada 4. Yang pertama, hubungan keuangan dengan klien, misalnya memiliki saham di perusahaan yang diaudit. Yang kedua, hubungan keluarga atau pertemanan dengan manajemen perusahaan klien. Yang ketiga, tekanan dari klien, misalnya ancaman tidak memperpanjang kontrak audit. Yang keempat, ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap satu klien. Contoh praktik independensi, seorang auditor yang diminta perusahaan untuk memperbaiki laporan agar terlihat lebih baik, menolak permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta dan standar audit. Ini menunjukkan independensi yang kuat. Yang kedua ada integritas. Konsisten dengan prinsip moral, jujur, dapat dipercaya. Auditor harus jujur dengan berpegangan pada prinsip kebenaran dalam setiap tindakan profesionalnya. Artinya auditor tidak boleh berbohong, menutupi fakta, atau menerima tekanan yang dapat mempengaruhi hasil audit. Contohnya menolak gratifikasi atau imbalan klien yang bisa mempengaruhi opini audit. Terus yang ketiga ada objektivitas. Bersikap adil, tidak memihak, dan bebas dari konflik kepentingan. Auditor wajib bersikap netral dan tidak memihak pihak manapun. Artinya auditor harus menghindari konflik kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun personal. Contohnya, tidak boleh mengauditkan perusahaan di mana auditor atau keluarganya memiliki saham. Kesimpulannya dari materi ini, pemahaman standar auditing dan kode etik profesi sangat penting untuk menjamin kualitas audit. Standar memberikan kerangka kerja, sedangkan kode etik memastikan integritas profesi. Dengan menerapkan keduanya, auditor dapat menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kredibilitas akuntansi. Sekian materi dari kami, semoga bisa menambah pemahaman tentang standar
auditing dan kode etik akuntan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.